حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل كلمة الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu para jamaah ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang senantiasa dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Marilah kita selalu panjatkan rasa puja dan puji syukur kita di kehadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, keafiatan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dapat berhadir berkumpul bersama-sama di dalam kebaikan, yakni ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga segala apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga marilah kita selalu haturkan, kita sampaikan ke haribaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kerabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah ikhwanul ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kesusahan setiap manusia yang dialami, yang dijalani, yang kita rasakan sehari-hari, kita merasakan di dalam kesusahan itu tidak seberapa apabila dibandingkan, apabila diibaratkan kesusahan tatkala kita menghadapi sakaratul maut. Jadi ini kesusahan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada seberapa
apabila kita bandingkan di dalam kesusahan kita saat menghadapi sakaratul maut. Kesusahan di dalam kita sehari-hari mungkin ada jalan keluarnya. Kesusahan hidup di dunia ini yang kita alami itu hanya sesaat aja susahnya. Kalau susah itu berhari-hari kada, mesti ada jalan keluarnya. Umpama kata kita hari ini dalam keadaan sakit, manakala kita berikhtiar mungkin sehari dua hari pun ada perubahan. Artinya kesusahan itu makin hari makin berkurang. Artinya ada harapan untuk hilang daripada kesusahan itu. Atau hari ini kita mencari rezeki, namun yang kita dapatkan tidak seberapa. Pun besok hari belum tentu kita mendapatkan hal demikian. Bisa jadi besok hari kita dalam keadaan kegembiraan karena rezeki yang berlimpah. Artinya kesusahan di dunia ini tidak ada seberapa, jauh dibandingkan ketika kita menghadapi sakaratul maut. Apabila kita di dalam menghadapi sakaratul maut itu, maka bersiap-siaplah kita akan mengalami kesusahan yang tidak ada ujungnya. Kan luar biasa ya. Kesusahan yang tidak ada batasnya dan kesusahan yang tidak ada hentinya. Bayangkan aja. Dan kita saja hidup serba kekurangan aja kita sudah merasa mengeluh, susahnya luar biasa. Apalagi saat menghadapi sakaratul maut, mulai detik itu sampai seterusnya kita akan melewati kesusahan yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana susahnya di dunia, terlebih lagi susah di alam kubur dan di akhirat. Maka susahnya dari sakaratul maut masuk alam kubur sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian digiring, itu tidak ada bisa kita bayangkan Bapak Ibu. Kesusahan itu yang akan kita jalani, kita lewati. Memang saat ini kita belum merasakan itu, jadi biasa-biasa rasanya itu. Tapi ketika kita nanti masing-masing menjalaninya, maka baru kita rasakan kesusahan itu yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya, bagaimana pahitnya, bagaimana sakitnya saat kita menghadapi sakaratul maut. Jadi mulai detik pertama kita menghadapi sakaratul maut itu kada ada henti-hentinya lagi. Kesusahan yang bakal kita lewati, kesusahan yang bakal kita jalani. Ini kita bayangkan di dunia saja nih. Di dunia saja dalam keadaan gelap gulita, artinya di malam hari kita disuruh berjalan di tengah hutan. Di tengah malam, di malam hari kita disuruh berjalan di tengah hutan. Yang tidak tahu kemana arahnya, tidak tahu jalannya. Kalau masih ada jalan setapak masih enak. Tapi kalau di dalam hutan belantara tidak melihat sesuatu, apakah kita menginjak lubang, apakah kita menginjak kayu, apakah kita menginjak duri, kita tidak tahu. Luar biasanya susahnya kita di dalam gelap gulita, di dalam hutan yang tidak tahu arahnya kemana, yang tidak tahu batasnya di mana perjalanan kita di tengah hutan itu.
Bagaimana tatkala kita di alam kubur yang tidak ada satu lampu pun yang akan menerangi kita, dan di alam kubur kita menghadapi dua orang malaikat yang akan mengadili kita. Kita bayangkan aja itu. Dan ini bisa berlalu, dan ini bisa kita tidak alami ketika kita sungguh-sungguh di dalam amal ibadah, sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya. Mudah-mudahan kita tidak melewati hal yang demikian itu. Amin. Amin. Jadi kita kadang kamu bayangkan Bapak Ibu, kita bayangkan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, bagaimana keadaannya kita tidak tahu, bagaimana kesusahannya kita tidak tahu. Makanya tatkala kita ini senang ziarah kubur, senang menghadiahkan Fatihah, senang menghadiahkan zikrullah, senang menghadiahkan Yasin, maka keluarga ataupun daripada orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu, mereka dalam keadaan gembira, mereka dalam keadaan sukaria. Ujar orang Banjar tuh kahimungan, senang sekali di alam kubur. Kenapa? Tatkala dalam keadaan susah kita bantu, kita terangi. Dengan apa? Dengan rahmat Allah, yakni tatkala kita baca Yasin sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi cahaya, menjadi nur di alam kubur. Karena Yasin itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nur yang akan menerangi keluarga kita di alam kubur. Bagaimana tidak gembira, bagaimana tidak senang. Dengan kegembiraan itu Bapak Ibu, inilah kelebihan kita kalau kita ziarah kubur, hobi ziarah kubur. Apalagi mendatangi orang tua, menziarahi orang tua, menghadiahi membaca Yasin, himung. Arwah dalam kubur tuh ruhnya tuh himung, senang, gembira melihat anaknya datang, mailangi, menziarahi, menghadiahi, membaca Yasin. Yasin itu menjadi rahmat. Rahmat itu yakni nur yang akan menerangi, yang akan membantu keluarga kita, orang tua kita di alam kubur. Kita kadang kau bayangkan dalam keadaan di dalam hutan belantara tadi itu, tiba-tiba ada orang datang membawakan senter atau lampu petroma. Kada lagi kesusahan berjalan. Oh ini jalan, ikutin jalan. Karena sudah melihat jalan, kan senang. Atas kehimungan, kegembiraan orang tua kita di alam kubur itulah Bapak Ibu bisa menyebabkan kita ini mendapat kegembiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kelebihannya. Orang yang suka ziarah kubur, mahimungi, menyenangkan orang yang sudah meninggal dunia, kita bantu, kita senangi, gembirainya. Atas kegembiraannya itu, apalagi orang tua kita, atas kegembiraan orang tua kita itu membuat Allah gembira, sehingga ketika nanti kita meninggal dunia, kita pun akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kata Allah, man amalu shalihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kamu tuai, akan kamu dapatkan kembali. Nah, kita kan menyenangkan kawitan, menyenangkan orang tua, keluarga kita, itu kan perbuatan yang menggembirakan. Maka insya Allah kembalinya Allah balas kepada kita saat kita meninggal dunia, kita pun akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bapak Ibu kelebihannya orang yang suka ziarah kubur. Terlebih khusus
kita hobi ziarah ke tempat orang soleh. Orang soleh, orang yang sudah mendapatkan kenikmatan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berjanji lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Lahumul busyra, Allah akan memberikan senantiasa kegembiraan, kebahagiaan, baik ia hidup di dunia, terlebih kelak di akhirat. Orang-orang soleh itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kegembiraan, kebahagiaan dari dunia sampai alam kubur, sampai nanti di akhirat. Lalu kita ini ketujuh menziarahi orang yang dikasihi Allah. Kita senang menziarahi orang yang mendapat kegembiraan Allah. Maka kebalikannya, kita pun akan kepercikan kebahagiaan itu, yang apa yang dialami oleh orang yang dibahagiakan Allah, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Di luar tema kita menuntut ilmu, artinya kita ini awam nih, di luar awam, di luar kita kada berilmu. Setidak-tidaknya itu yang kita lakukan, yakni senang mengirimin Fatihah kah, Qul huwallah kah, Yasin, apalagi baik malam Jumat kita hadiah Yasin. Mama kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, apalagi orang yang hobi menghadiahkan orang tua kita, maka Allah bahagiakan dunianya, hidupnya senang, akhiratnya senang. Inilah bakti kita. Walaupun orang tua kita kada ada lagi, tetap kita harus wajib berbakti, yakni suka menghadiahi orang tua kita. Dan makanya malam juga kita hadir sini kan untung nih, berhadiah kita Fatihah 1 kali untuk keluarga kita. Begitu kita meninggal dunia, kita disambut mereka senang loh. Kenapa? Karena hobi. Contohlah kita dunia nih. Contoh kita di dunia, kita nih hobi memberi hadiah. Hadiah itu maksudnya makanan. Kepada mengirimin hadiah nih, hobi mengirimin hadiah. Mama kita kalau kita di Samarinda, senang kita mengirimin, sering kita mengirimin hadiah. Kita kirimi misalkan ikan, atau kita kirimin misalkan apa saja, artinya yang kita punya, kita berbagi dengan keluarga kita yang ada di Samarinda, kita kirimkan misalkan lewat taksi. Sering kita berhadiah. Maka apabila suatu saat kita pergi ke Samarinda, kita bertamu sidin, senang kan sidin? Maka kita akan dijamu Bapak Ibu. Maka kita akan difasilitasi atas kebaikan kita. Siapa yang berkehendak? Allah yang menggerakkan. Segala kebaikan Allah balas dengan kebaikan. Keburukan Allah balas dengan keburukan. Begitu nanti kita hobi menghadiahi keluarga-keluarga kita akan dijamu, kita akan disambut oleh ruh-ruh ketika kita kembali ke alam kubur. Kita akan disambut oleh mereka. Itu kelebihan kita yang suka menghadiahkan, walaupun 1 Fatihah itu akan menjadi rahmat yang kita maksud, yang kita niatkan. Maka kita ini akan dikenal oleh mereka. Sebelum kita meninggal ini, mereka sudah kenal kita. Karena kita suka, karena kita sering menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan Qul huwallah, menghadiahkan Yasin mama kita. Apalagi hobi ziarah kubur, baik itu ziarah kubur orang awam maupun orang yang
orang-orang soleh, terlebih khusus itu, maka itu yang lebih baik. Nah, ini tema di luar kita berilmu, Bapak Ibu. Ditambah lagi kita tahu ilmunya, makinnya tambah luar biasa. Kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang paling baik. Mulai kita sakaratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu tadi. Orang meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang meninggal dunia itu akan menjadi 3 golongan. Yang golongan pertama yakni golongan kiri. Golongan kiri ini adalah ruginya orang yang berada di golongan kiri, yakni mereka orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan. Alangkah ruginya golongan kiri. Golongan kedua, golongan kanan, yang mereka ini, golongan kanan ini alangkah beruntungnya orang yang berada di golongan kanan, yang mereka ini akan menuju di padang mahsyar, walaupun mereka nanti melalui hisab. Ini golongan kedua, ini golongan kanan, walaupun mereka dihisab. Artinya berapa persen keburukannya, berapa persen kebaikannya itu ditimbang. Misalkan kita beribadah nih, beribadah hendak mencari pahala. Allah izinkan, kata Allah silahkan ikam mencari pahala. Tetapi nanti kita bertimbang, kita berhitung berapa pahala ikam, berapa rahmatku yang kau pakai. Berapa rahmat yang kita Allah berikan lawan kita ini, ditimbang dengan pahala, dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau banyak ikhlasnya, untung. Tapi kalau sedikit ikhlasnya, maka kebaikan itu nanti paling 10%. Banyak keburukannya, maka lawas siksanya, lama siksanya. Tetapi ketika kita ini golongan kanan tadi banyak ikhlasnya, Bapak kata 65% ikhlasnya, 35% ada ikhlasnya, maka itu yang akan ditimbang. Oh, ini akan dimasukkan ke dalam surga karena masih banyak baiknya. Tapi ada pun golongan yang paling depan, yakni orang-orang yang beriman, yang mereka terlebih dahulu memasuki surga jannah. Inilah golongan orang beriman, yakni golongan orang-orang yang ma'rifatullah, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dimaksud orang-orang yang beriman, bertakwa, yang mereka itu senantiasa dari dunia sampai alam kubur sampai akhirat mereka hakul yakin kada pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu orang yang kada pernah berpisah dengan Allah. Nah, kita ini kadang-kadang ingat dengan Allah, kadang-kadang jauh dari Allah. Kita ini kan belum tergolong orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Buktinya kadang-kadang yang dihadir kita ini bukan Allah, tapi sesuatu yang bukan Allah. Sesuatu yang kita hadirkan bukan Allah, Allah jauh dari kita. Tetapi kalau Allah yang selalu kita hadirkan, maka sesuatu jauh daripada kita, dunia jauh daripada kita. Tetapi ketika dunia yang selalu kita hadirkan, maka Allah menjauh dari kita. Berarti iman kita ini masih turun naik, atau iman kita ini keluar masuk.
Bali berarti belum tergolong lagi, tergolong yang Allah katakan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, belum lagi tergolong di situ. Kalau Allah sudah menyuruh hai orang-orang yang beriman, itu orang yang sudah itu orang yang sudah berkekalan beserta Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bapak Ibu, kita ini kada pernah berpisah dengan Allah, hanya saja kita yang memisahkan diri dengan Allah karena kelalaian. Karena apa? Karena dunia, karena godaan dunia. Sebenarnya kita kada pernah berpisah dengan Allah itu, hanya saja kita kada menghadirkan Allah itu. Maksudnya kada menghadirkan, kita lalai untuk ingat kepada Allah. Yang kita ingat gawian kita, yang kita ingat perbuatan kita, yang kita ingat merasa kita. Nah, disitulah Allah jauh dari kita. Berarti kita masih lalai, berarti kita belum sempurna menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah, inilah kata Allah Subhanahu, golongan yang utama, yakni golongan yang paling depan, yang terlebih dahulu memasuki surga jannah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, berkat guru-guru kita, berkat kita rajin hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, majelis sholawat, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat berkat daripada guru-guru mursyid kita, lurus jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taat, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, tergolong orang yang beriman, yang paling depan, yang terlebih dahulu memasuki surga jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama. Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummati Muhammad, Allahumma shfi ummati Muhammad, Allahumma arham Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. علينا مولانا إنك للتواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلوا عليه. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه. النبي حاضرين اعلموا علم
اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له الكمال ونجا سلم عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه الله الله وينال البركة كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله